Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin akan berbagi sedikit kisah dari ulama besar, yang lebih dikenal sebagai salah satu guru besar dari pelajaran Thorikoh, atau Tarekat, atau Sufisme, Syekh Abdul Qadir Jailani tentang biografi, perjalanan mencari ilmu, dan nasihat spiritual. Syekh Abdul Qadir Jailani, biografi, perjalanan mencari ilmu, dan nasihat spiritual by Muhammad Azul Fikar on pukul 9.28 in artikel. Dinukil dari Al-Azharcitangkolo.com, Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan tokoh ulama fikih terkemuka dan sangat dikenal sebagai seorang wali dalam dunia tarekat dan sufisme. Nama Syekh Abdul Qadir Jailani masih sangat terkenal hingga sekarang ini. Ia dikenal sebagai ulama yang memiliki banyak ilmu, keutamaan, serta karomah. Oleh karena itu, banyak orang yang berguru kepadanya untuk menimba ilmu, dan nasihat spiritual yang sangat menginspirasi dan menghidupkan hati. Pada tulisan ini akan sedikit dibahas tentang biografi, dan perjalanan menimba ilmu sampai nasihat-nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahun kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Menurut Imam Al-Zahabi, Syekh Abdul Qadir Jailani lahir di kota Gilan, Jailan atau Jilan. Kota tersebut merupakan bagian dari wilayah terpencil di Tabaristan, Irak. Ia dilahirkan pada awal Ramadan tahun 471 Hijriah. Riwayat lain ada yang mengatakan tahun 470 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani lahir dari orang tua yang masih memiliki tali nasab hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ayahnya yang bernama Abu Soleh bin Musa bin Abdullah Yahya al-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa al-Juwawaini bin Abdullah al-Mahdili bin Hasan al-Mustana bin Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anha. Sementara ibunya bernama Syarifah Fatimah binti Abdullah al-Somai bin Abu Jamaluddin bin Mahmud bin Tohir bin Abu atau Abdillah bin Kamaluddin bin Isa Alauddin Muhammad al-Jawad bin Ali al-Rida bin Musa Kazim bin Jafar al-Siddiq bin Muhammad al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain al-Syahid binti Fatimah radhiyallahu anha. Pada malam kelahirannya, Syekh Abdul Qadir Jailani diliputi banyak cahaya, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Pada saat melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ibunya Syarifah Fatimah, sudah berusia 60 tahun. Sejak dilahirkan, Syekh Abdul Qadir Jailani menolak untuk menyusu, dan baru mau menyusu setelah waktu berbuka puasa. Di belakang pundak Syekh Abdul Qadir Jailani terdapat jejak kaki Rasulullah, yaitu ketika pundaknya dijadikan tangga pada saat Rasulullah hendak menaiki buraq pada malam Miraj. Semasa kecilnya, Syekh Abdul Qadir Jailani selalu menerima bimbingan pembacaan dasar Al-Quran dari kedua orang tua dan kakeknya, sehingga ia dapat menghafal Al-Quran dalam usianya yang masih sangat belia. Fatimah lah yang mempunyai peran penting dalam mengasuh dan membentuk wataknya. Hal ini disebabkan ayahnya yang telah tutup usia sejak Syekh Abdul Qadir Jailani masih kanak-kanak. Perjalanan menimba ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani. Tahun demi tahun, Syekh Abdul Qadir Jailani tumbuh besar dan ingin pergi untuk menimba ilmu ke Baghdad. Ia pun memberanikan diri untuk izin kepada ibunya. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani merasa sedih dan takut saat mendengar keinginan putranya pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari ilmu. Hal ini dikarenakan ibunya sudah berusia tua dan ibunya berpikir tidak bisa melihat anaknya untuk selama-lamanya. Pada akhirnya, ibunya memberi izin untuk pergi seraya berwasiat agar Syekh Abdul Qadir Jailani untuk selalu bersikap jujur. Anakku, semoga Allah selalu menjaga dan membimbingmu. Aku ikhlas melepas buah hatiku karena Allah. Aku sadar aku tidak akan bertemu lagi dengan dirimu sampai hari kiamat, dan aku titip pesan kepadamu wahai anakku, janganlah kamu berkata bohong. Bersikaplah jujur dalam situasi dan kondisi apapun, karena itu akan menghantarkanmu menjadi orang yang soleh. Nasihatnya ini sangat meresap ke dalam kalbu Syekh Abdul Qadir Jailani. Setibanya di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak diterima di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Namun, penolakan tersebut justru memberikan hikmah kepadanya. Akhirnya, beliau belajar kepada ulama-ulama seperti Ibnu Aqil,
Abul Hatat, Abul Husain Al-Fara, dan Abu Sa'ad Al-Muharimi. Sampai pada akhirnya, Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menguasai ilmu usyul, tasawuf dan perbedaan-perbedaan pendapat para ulama. Di samping itu beliau juga mempelajari ilmu hadits kepada ulama hadits yang terkenal pada saat itu. Salah satunya adalah Abu Khalid Muhammad ibn Al-Hasan Al-Bakilani. Adapun pendalaman ilmu fikihnya belajar kepada ulama fikih mazhab Hambali, seperti Sa'ad Al-Muharami, sedangkan di bidang bahasa dan sastra belajar dari Abu Zakaria ibn Ali Al-Tibrizi. Serta di bidang ilmu tasawuf dipelajari dari Hamad ibn Muslim Al-Dabas. Melihat kemampuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang sangat luar biasa, Abu Sa'ad Al-Muharami menyerahkan sekolah miliknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ia mengelola dengan sungguh-sungguh sampai bermukim di sana sambil memberikan nasihat kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Meneladani sifat dan akhlak Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani sangat dikenal sebagai ulama yang sangat baik akhlaknya. Oleh karena itu, kita harus meneladani sifat dan akhlaknya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu sifat Syekh Abdul Qadir Jailani yang harus kita teladani adalah kejujurannya. Sejak kecil Syekh Abdul Qadir Jailani telah dididik untuk selalu bersikap jujur, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani tumbuh menjadi orang yang sangat jujur dan sama sekali tidak mau berbohong. Sifat selanjutnya yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Jailani yaitu sifat dermawan. Syekh Abdul Qadir Jailani sangat menjunjung tinggi kemuliaan akhlak. Setiap malam beliau memberikan hidangan untuk makan bersama para tamu dan duduk bersama orang-orang yang lemah. Syekh Abdul Qadir Jailani juga sangat terkenal dengan sifat kesabarannya dalam berbagai hal, apalagi dengan hal-hal yang membuatnya benci, sabar saat kelaparan, kefakiran, dan perlakuan yang tidak baik orang-orang terhadap dirinya. Ada salah satu riwayat yang menggambarkan kemurahan hati Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu ketika beliau dilempar ke sungai Dajlah oleh gurunya, Hamad ibn Muslim Al-Dabas. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ada rasa marah sedikit pun. Ia hanya memeras jubahnya lalu memakainya kembali, kemudian mengikuti rombongan yang bersamanya pergi. Syekh Abdul Qadir Jailani mempunyai sifat wara. Sifat wara ini terlihat saat dalam perjalanan menimba ilmu menuju Baghdad. Dia tidak mau berbohong meskipun saat itu jiwa dan raganya terancam. Selain itu, dia juga tidak tergoda dari pengaruh-pengaruh yang sifatnya duniawi ketika dia sedang belajar bersama ulama besar di Baghdad. Kehidupan keluarga dan rutinitas keseharian. Pada usia 50, pernikahan bukan sesuatu yang terlintas pada pikiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan dia sampai menganggapnya sebagai upaya rohaninya. Namun, lambat laun akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani menikahi 4 perempuan. Keempatnya itu adalah perempuan yang solihah dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya ia memiliki keturunan yang banyak, yakni ada 49 anak, 20 putra dan yang lainnya putri. Dalam kesehariannya, Syekh Abdul Qadir Jailani selalu berdakwah 3 kali dalam seminggu. Ia juga mengajar ilmu tafsir Al-Quran, hadits, usyul fikih dan mata pelajaran lainnya. Menjelang maghrib, ia membagikan roti kepada fakir miskin. Sesudah sholat maghrib, ia makan malam karena ia selalu berpuasa sepanjang tahun. Sebelum berbuka puasa, ia mengundang tetangganya yang membutuhkan makanan, untuk diajak makan malam bersamanya. Sesudah sholat isya, ia istirahat di kamar dan mengambil kesempatan malamnya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani memberi nasihat, apabila kamu belum bisa menjadi musuh terhadap kesendirianmu, janganlah kamu berharap menjadi orang yang saleh. Maksudnya adalah dengan menjadi musuh terhadap kesendirianmu, yaitu kamu harus benar-benar melepas segala kemawujudanmu, baik tindakanmu, diammu, pendengaranmu, pembicaraanmu, perilakumu, pikiranmu maupun segala sesuatu yang muncul dari dirimu. Selanjutnya, jika kamu ingin menjadi orang yang saleh, maka itu akan tercapai dengan menjadi musuh terhadap kesendirianmu. Kemudian, mewujudkan rohanimu dan tancapkan dalam hatimu agar bersemayam di dalamnya. Jika kamu membutuhkan pertolongan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tinta yang telah dituliskan melalui pena akan menjadi kering setelah menuliskan sesuatu yang akan terjadi. Jika hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala berupaya keras memberimu sesuatu yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan bagimu, sekeras apapun mereka berupaya, tidak akan mampu melakukannya. Ingatlah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang melalui kesabaran dan keridaan. Ingatlah bahwa di dalam kesulitan terdapat kemudahan. Maka, hendaklah para kaum muslimin dan mukminin menjadikan hadits sebagai cerminan hatinya, sebagai pakaian lahiriah dan rohaniah, menjadikannya slogan hidup dan semoga mendapatkan kemuliaan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia. Penulis, Nelly Fadila. Editor, Zulfikar. Demikian, sedikit kisah dari ulama sufi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga bermanfaat, dan bukan hanya sekedar jadi tontonan tapi juga bisa menjadi tuntunan, khususnya bagi admin sendiri, umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.